Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu Kader yang sudah datang di acara hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Heni Nurhidayani dari Puskesmas Sumur Bandung. Kegiatan kali ini yaitu mengenai pengukuran faktor resiko PTM, di mana ada beberapa faktor resiko yang bisa diukur, yaitu antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar perut, sama pengisian form. Kenapa acara ini dilakukan? Karena untuk mengetahui faktor-faktor resiko PTM yang ada dengan melakukan pengukuran tadi. Baik, Ibu tahu apa yang ada di layar? Ya, betul. Ini adalah alat timbangan, yaitu digunakan untuk mengukur berat badan. Kenapa diperlukan kita mengukur berat badan? Karena untuk mengetahui berat badan ideal kita atau berat badan kita berlebih. Kenapa kita perlu mengukur? Kalau berat badan kita berlebih, akan rentan sekali terhadap resiko penyakit tidak menular, salah satunya hipertensi atau obesitas. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan pengukuran berat badan secara rutin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran berat badan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan alat. Alat yang akan kita gunakan yaitu timbangan. Pertama, timbangan tidak boleh diletakkan di tempat yang tidak rata. Jadi timbangan harus ditempatkan di tempat yang rata. Lalu timbangan sebelum digunakan sebaiknya dikalibrasi dulu dengan cara mungkin si jarumnya dilihat apakah sudah ada di nol. Kalau misalnya sudah ada di nol, kita bisa dengan kalibrasi dengan menggunakan benda yang ukurannya tetap, misalnya dumbbell atau pemberat timbangan yang ukurannya tetap. Kalau ukurannya itu sama, berarti si timbangan itu bagus. Lalu yang kedua yaitu cara melakukan penimbangan. Cara yang baik dan benar bagaimana? Setelah alat siap, mintalah subjek untuk menaiki timbangan setelah sebelumnya melepaskan alas kaki atau benda-benda yang dapat mengganggu saat pengukuran. Kemudian tegak berdiri dengan pandangan lurus ke depan. Pastikan pula subjek dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak. Lalu setelah itu dilakukan pencatatan hasil. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu-Ibu Kader? Oke, jika tidak ada, saya masuk kesimpulan ya. Berarti dalam penimbangan berat badan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu alat kesiapan alat, yang kedua yaitu teknik pengukurannya. Jadi alatnya harus ditaruh di tempat yang datar, alatnya dikalibrasi, lalu teknik pengukurannya seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu ya Ibu-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lili Suherlis dari Puskesmas Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pasien atau sasaran posyandu prima apakah masuk ke tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Di sini ada dua pemeriksaan. Yang satu adalah pemeriksaan tekanan darah, yang kedua adalah pemeriksaan lab. Format yang sudah saya bagikan di situ adalah ibu dan bapak boleh dilihat. Itu ada format atau identitas daripada pasien. Bertanya, cara penggunaannya bagaimana ya Bu untuk ya, kami akan mempraktekkan dulu bagaimana cara mempergunakan tensimeter ini. Nanti sudah kelihatan angka di sini. Udah ada hasil.
semuanya sudah ada hasilnya adalah normal. Ya. Sebelumnya kami minta ibu dan bapak untuk membagi 2 kelompok dulu. Sudah dibagi, Bu? Sudah. Baiklah, silakan ibu melakukan simulasi yang sudah tadi saya praktekkan. Mangga ibu. Terus yang mana Ya, pijit on off-nya. ini? Ya, dipijit. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya berapa, Bu? 131/72. Ya, dah. Berarti masuk ke normal dengan usia ibu. Mangga. Setelah melakukan simulasi, ibu praktek langsung. Baiklah, adakah yang akan menyimpulkan dari mulai tujuan, kemudian cara pemeriksaan tekanan darah ini? Pemeriksaan untuk faktor resiko penyakit tidak menular itu salah satunya itu pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan lab. Tepuk tangan untuk Ibu Lilis. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Suryadi. Saya perawat di Puskesmas Sumur Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang aktivitas fisik. Baik, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu aktivitas fisik? Oke, tidak ada ya. Baik, saya akan menjelaskannya. Aktivitas fisik yaitu setiap gerakan tubuh yang dapat mengeluarkan energi dan tenaga. Ya, itu ya. Jadi setiap gerakan tubuh yang bisa mengeluarkan energi dan tenaga. Contohnya gimana? Yaitu contohnya kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang biasa ibu lakukan sehari-hari, membersihkan rumah, mencuci baju, terus mencuci mobil, membersihkan lantai, dan lain-lain lah. Pokoknya yang membutuhkan tenaga. Kemudian ada pula latihan fisik. Latihan fisik yaitu semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Contohnya berjalan kaki, kemudian senam aerobik, jogging, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang dinamakan olahraga. Olahraga itu yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, kemudian terencana dan berkesinambungan dengan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi. Jadi biasanya perbedaannya antara latihan fisik dan olahraga itu, kalau olahraga itu condong lebih kebugaran dan ada prestasinya. Contohnya sepak bola, bulu tangkis, kemudian bola basket, tenis meja, dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan dulu Ibu? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang nanya ya Bu ya. Ibu coba jelaskan kembali pengertian aktivitas fisik. Ya, betul. Oke, jadi kesimpulannya, aktivitas fisik itu setiap gerakan yang tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran energi kita atau tenaga ya. Aktivitas fisik biasa kita lakukan sehari-hari, banyak contohnya ya. Kemudian kalau latihan fisik itu bedanya lebih terstruktur ya, lebih direncanakan. Kemudian olahraga juga sama, bedanya olahraga itu terstruktur dan biasanya ada prestasinya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.